Teman-teman pernah kepikiran nggak sih? Head unit mobil sekarang itu kan udah canggih-canggih ya. Dari segi fitur, konektivitas. Bahkan ya salah satunya di mobil saya ini, di Pajero Sport tipe Dakar, dia kan udah pakai Clearance NX 407 AM ya. Secara fitur sih buat saya udah cukup berlimpah. Udah oke lah untuk konektivitas ke smartphone juga. Nah, lantas kalau misalkan saya mau upgrade audio mobil, masih relevan nggak sih head unit bawaan ini diganti dengan produk aftermarket? Atau hanya tetap menggunakan head unit bawaannya? Untuk lebih jelasnya, bersama saya Raditya Herdianto, stay tune terus di Grid Auto Tips. Halo Om Andre, Halo. mau tanya nih Om, Ya. kalau untuk upgrade audio mobil sekarang ini ya, kayak contoh nih head unit ya, Oke. itu sebenarnya masih relevan nggak sih? Karena kalau saya lihat ya, head unit mobil yang segmen kayak LCGC atau low MPV, ya segmen menengah yang bawah itu rata-rata udah pakai head unitnya. Kalau saya bilang tuh udah lumayan bagus gitu ya, kayak touchscreen, bisa nonton video, fiturnya juga udah lumayan lah. Nah kalau menurut Om Andre sendiri, bagaimana Om? Oke, kalau menurut saya begini. Zaman sekarang orang biasanya denger apa? Kebanyakan streaming. Oke, streaming. Jadi mungkin Apple Music atau Spotify dari handphone. Oke. Nah, mungkin kalau mobilnya belum ada fitur seperti ini, Apple CarPlay Oke. atau Android Auto, saya sarankan diganti dengan unit yang ada fitur Fitur ini. itu. Karena fitur ini akan mensinkronkan antara dengan HP kita dengan head unit. Tujuannya nanti kita bisa navigasi misalnya sambil mendengarkan lagu, pindah track dan seterusnya. Jadi dia sinkron. Oke. Selain itu, bandwidth untuk menjalankan Apple CarPlay dan Android Auto ini lebih besar dibandingkan Bluetooth. Jadi suaranya jauh lebih bagus. Oke. Nah, kalau memungkinkan untuk diganti, masih relevan sih untuk diganti dengan head unit yang ada fitur ini. Nah, bagaimana kalau nggak bisa diganti? Ada mobil yang, wah semuanya integrated. Seperti contoh Mazda CX-9 gitu. Oke. Semuanya integrated. Kita nggak mungkin ganti head unitnya aja karena dia menjadi satu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengambil dari head unit aslinya tadi, output keluaran speakernya, kemudian kita connect ke DSP kita, ke amplifier kita, dan ke speaker kita. Jadi istilahnya kita tap out, kita jumper dari keluaran speakernya, dari Oke. head unit tersebut. Mobil-mobil Eropa seperti BMW juga bisa. Oh, Kita bisa juga? lakukan seperti itu, bisa. Bahkan tersedianya plug and play. Oh, Jadi oke, oke. soket to soket bisa kita ambil langsung dari keluaran speakernya. Oke, oke. Itu kan head unit sekarang udah mulai canggih. Cuman tadi yang Om Andre jelaskan, ternyata memang ada fitur tertentu yang tidak tersedia di head unit bawaan ya. Betul. Ya contoh kayak Apple CarPlay atau Android Auto itu kan nggak semuanya ada ya. Nggak semuanya ada. Dan ternyata itu pun juga berpengaruh terhadap kualitas suara yang dihasilkan dari konektivitas. Sangat pengaruh Smartphone karena ya? bandwidthnya lebih lebar. Oke, ketimbang tadi pakai misalnya kabel aux atau Bluetooth sekalipun ya. Iya. Oke, oke. Nah, kalau mobil-mobil yang tidak bisa diganti, umumnya udah punya fitur ini. Seperti Mazda CX-9 itu udah ada Oke. fitur-fitur ini. Jadi kita tinggal ambil keluaran speakernya, kita connect ke sistem kita. Oh, Sistem oke, oke. upgrade-nya. Sistem upgrade nanti Iya. bisa. Misalkan itu tidak bisa, high level speakernya ini tidak bisa kita connect, kita ada cara lain. Oke, gimana? Cara tuh? yang paling sederhana ini, kita bisa menggunakan Bluetooth dongle. Jadi kita bisa streaming langsung ke DSP dari handphone melalui Bluetooth. Jadi kita bisa Spotify, Apple Music semua masuk melalui dongle Bluetooth ini, yang relatif harganya nggak terlalu mahal dan dia bisa integrasi ke sistem mobil kita tanpa mengganggu. Oke, oke, oke. Keren juga tuh. Berarti memang sampai sekarang ini pun upgrade audio mobil itu head unit tetap jadi apa punya peran penting ya. Relevan, sangat penting. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa head unit mobil bawaan juga udah oke, nah cek dulu yang tadi Om Andre dijelasin, udah punya apa belum. Kalau tujuannya untuk fitur mungkin udah cukup kali ya, tapi Betul. kalau untuk mengejar kualitas suara audio, nah itu tadi dua fitur yang seperti Android Auto atau Apple CarPlay yang ternyata berpengaruh ke bandwidth-nya, Suara untuk ke kualitas suara yang tidak bisa didapatkan misalkan dari aux atau dari Bluetooth, mungkin dari CD pun juga. ya. Bagaimana pengaruhnya?
Untuk saat ini, kedua sistem ini menurut saya pribadi lebih baik daripada CD. Baik itu dari suara maupun kepraktisannya. Oke. Karena terutama kalau kita pakai aplikasi Tidal, Tidal itu high res streaming, dan itu file-filenya lebih besar, lebih high res daripada CD. Jadi otomatis kalau kita streaming Tidal melalui Apple CarPlay maupun Android Auto itu kualitasnya di atas CD. Oke. Dan istilahnya pakai CD juga sekarang orang repot ya. Betul, mau cari ganti, kita bisa kecelakaan nanti kalau ganti CD. Betul, sekarang udah nggak musim, kita semua. Iya, betul. Kelebihan dari Apple CarPlay ini, musik yang kita play di handphone muncul di layar. Jadi kita nggak perlu sambil nyetir lihat handphone, nanti juga bisa mengganggu kita menyetir. Jadi kelebihan Apple CarPlay itu semuanya muncul di layar. Istilahnya kayak smartphone dipindahin ke head unit. Smartphone dipindahin ke layar. Ditambah bisa muncul navigasi berbarengan dengan musik. Itu kelebihan yang menurut saya keren sih. Dan itu pun juga belum tentu didapatkan di head unit bawaan mobil ya. Umumnya jarang kecuali mobil-mobil premium ya, seperti tadi saya bilang. Oke. Ya baik, terima kasih banyak sebelumnya Om Andre. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu untuk upgrade audio mobil head unit sebenarnya perlu apa enggak, sudah dijelaskan oleh Om Andre tadi. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau tanya atau ada saran atau tambahan atau punya cerita, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips, dan jangan lupa juga follow Instagram kami di @gridautotips. Terima kasih.